dilakukan itu atas perintah. Kalau memang atas perintah berarti perintahnya Pangap. Dan dari Pangap sendiri tidak pernah menyatakan? Tidak menyatakan itu. Oke, kenapa? Tapi terus di publik pengakuannya perintah dari Presiden Soeharto. Setelah berbelas tahun kemudian baru mengakui itu. Saya rasa ya betul. Oke, nah kenapa pada saat itu Pak dari DKP sendiri tidak merekomendasikan untuk dibawa ke mahkamah militer? Begini, ya waktu peristiwa ini terjadi, ini kan peristiwa besar ya, mengundang reaksi keras, ya, respon keras baik dari dunia internasional ataupun dari dalam negeri. Maka Puspom diberi tugas untuk melakukan interogasi kalau tidak salah ya. Itu bisa tanya sama Pak dan Puspomnya waktu itu Pak Samsul Jalal. Ya. Dan ternyata Puspom kemudian merekomendasikan kepada Pangap agar supaya dimahmilkan. Jadi emang ada indikasi tindak pidana dari Puspom sendiri ya? Dimahmilkan ya. Tapi ya tahu sendiri ya suasana kebatinan waktu itu ya. Ya, yang namanya Prabowo itu kan mantu Pak Harto, mantu presiden ya. Jadi diperhalus lah, sudahlah selesaikan lewat DKP saja. Dibentuklah DKP, Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangap. Ya, di mana ketuanya adalah Kasat. Ya, Pak Subagio HS. Anggotanya para letjen-letjen ini. Ya, ada Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, ada Letjen Fahru Rozi, ada Letjen Agung Gumelar, ada Letjen Yusuf Karta, ada Letjen Jamhari Caniago, ada Letjen almarhum Ariku Maat ya. Yang akhirnya memberikan rekomendasi untuk diberhentikan pada saat itu. Ya, akhirnya rekomendasi dari setelah bekerja memeriksa kasus ini, DKP merekomendasikan agar supaya dia dipecat ya. Tetapi sekali lagi ya, karena statusnya sebagai mantu presiden waktu itu, mantu Pak Harto ya, diperlunak. Ya. Nah, berbicara soal diperlunak status ini, kemarin saya berbincang juga dengan Jenderal Purnawirawan Fahru Razi, di mana mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira Jenderal Purnawirawan Fahru Razi menyampaikan alasan pemecatan dari Prabowo. Dari aspek kode kehormatan perwira, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus melakukan banyak kesalahan, termasuk menggerakkan pasukan untuk melakukan penculikan. Kita simak bersama. Kalau dari aspek kode kehormatan perwira, maka dia memang kesalahannya banyak sekali. Dia melakukan penculikan, meskipun awalnya tidak diakui, tapi belakangan diakui. Dan itu kan kesalahan yang sangat luar biasa. Dia menggunakan satuan Kopassus. Padahal Kopassus ini kan satuan elit, yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Malah kenapa digunakan untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis gitu. Katakanlah belakangan pada saat dalam persidangan itu dia katakan bahwa ini membahayakan, saya lupa istilahnya, tapi katakanlah membahayakan kehidupan berbangsa. Apa betul anak-anak seperti ini membahayakan kehidupan berbangsa? Dan apa memang harus diculik oleh Kopassus begitu ya? Itu pertimbangan kami yang utama, dan kami ke belakang melihat beberapa kasus lainnya. Dalam banyak kasus lainnya memang kami diidentifikasi memang Pak Prabowo ini udah sangat tidak disiplin ya. Dalam beberapa tugas misalnya, mestinya satuan-satuan dia itu di BKU-kan. Dia bukan satuan operasional. Perlu digarisbawahi bahwa Kopassus ini adalah satuan pembinaan. Dia bukan satuan operasional. Danjen Kopassus itu tidak punya kewenangan menggerakkan pasukannya. Dia hanya menyiapkan pasukannya. Yang menggerakkan pasukannya adalah Panglima TNI. Tapi acap kali juga kita temukan dia menggerakkan satuannya. Contoh yang paling jelek adalah pada saat penculikan ini. Kemudian juga pada saat tertentu, pada saat dia satuannya itu di BKU-kan kepada Kodam dalam tugas tertentu, mestinya atasan kesatuan itu adalah Pangdam. Pangdam karena satuan unitnya itu telah di BKU-kan kepada Kodam, maka atasan dari unitnya itu adalah Pangdam. Tapi banyak kami lihat kasus yang dia justru mengendalikan sendiri satuan itu. Dan itu sangat menyalahi sistem yang ada di TNI, dan saya kira di dunia manapun begitu ya. Dan beberapa kasus lainnya, termasuk misalnya dia sering tidak ada di tempat, tahu-tahu kita tanya kemana dia ada di sebuah negara tertentu begitu ya. Dan ini sangat tidak disiplin dan membahayakan. Apalagi terakhirnya pada saat dia melakukan penculikan itu. Penculikan pada saat itu terus terang saja kami hanya fokus kepada yang diculik yang sudah kembali. Kami tidak sedikit pun menyentuh yang hilang.
Dari hasil itu saja, kami anggap dia sudah sangat pantas dipecat. Tapi kami sepakat tidak menggunakan kata pemecatan. Nah, Pak, dari Pak Fahrul Razi sendiri tadi menyatakan sepertinya ada yang istimewa lah kalau dari sepanjang karir Prabowo di militer ini. Bapak kan dulu atasannya juga nih, atasan Prabowo. Betul ada itu Pak, adanya keistimewaan itu sebagai menantu presiden pada saat itu? Ada sekali memang ya. Banyak sekali keistimewaan atau privilege yang didapat oleh Pak Prabowo dengan statusnya sebagai mantu presiden. Termasuk menggerakkan satuannya sendiri. Itu kalau itu sih bukan apa, itu sih sudah pelanggaran itu ya. Sudah indisipliner kalau itu sih. Kalau seperti yang katakanlah ya, seorang naik pangkat ini kan ya kadang-kadang 3 tahun sekali. Ya, tergantung apa yang telah reputasi yang dibuat toh. Ini pernah kalau tidak salah tidak sampai 1,5 tahun 3 kali naik pangkat. Yaitu karena statusnya sebagai mantu presiden ya. Baik. Itu yang tapi oke lah ya, itu satu yang diterima atau yang dipunyai oleh dia. Tetapi sejauh bahwa tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran sebagai seorang panglima, seorang perwira tinggi, saya rasa itu mungkin bisa dimaklum. Tapi apa yang disampaikan Pak Fahrul Razi itu semuanya seperti itu. Saya sendiri sebagai komandan waktu itu, komandan Jen Kopassus ya, saya kena tegur sama Kasat. Kenapa tuh Pak? Kamu nih itu si Prabowo tuh kalau keluar lapor nggak sama kamu, gitu kan? Ya saya lindungi lah, saya bilang lapor Pak, mana berani dia nggak lapor, saya bilang gitu kan. Tapi Bapak konfront langsung nggak dengan Prabowo? Saya panggil, lu mau pergi kemana sih dia, pergi deh lu. Tapi lu lapor sama gua dong, biar gua tahu lu di mana, gitu. Itu memang agak repotnya ya seperti itulah. Ya. Jadi tidak disiplin lah gitu ya Pak pada saat itu. Gitu. Oke. Nah Pak, seperti yang tadi kita bahas, kasus penculikan ini Bapak tadi mengatakan menyedot sekali perhatian publik, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional, dan sampai sekarang juga masih belum terungkap sebenarnya ya Pak. Berdasarkan persidangan atau tadi bertemu dengan Prabowo di Perpabri, kemana sih ini para aktivis itu Pak? Ya kalau sudah berapa tahun nggak ada ya berarti sudah nggak ada. Ya. Dikatakan nggak dengan Prabowo di mana mereka sekarang, di apa, penghilangannya bagaimana? Itu katanya ada yang mengaku tahu katanya. Pak Kiflan Zen. Coba Pak Kiflan Zen panggil ke sini deh. Coba minta dijelaskan. Katanya Pak Kiflan Zen tahu kemana yang 13 orang ini. Ya, diundang aja kemari dong Pak Kiflan Zen. Baik. Dan tim saya nggak tahu kemana itu. Yang jelas pasti sudah nggak ada lah. Ya. Iya. Dan tim Mawar pada saat itu yang melakukan penculikan, apakah khusus dibentuk Pak untuk pada saat itu atau memang ada, sudah lama khusus dibentuk untuk saat itu? Siapa saja sebenarnya sih mereka ini Pak? Ya anggota anak buahnya Pak Prabowo ya. Itu kan ya ada perwira menengah, ada bintara, ada perwira, ada bintara. Ya. Oke, baik. Oke, Pak Agung, kita akan meneruskan perbincangan kami setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Prime Time News. Tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan?
Juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa Nurul Arifin menilai beredarnya surat pemberhentian Prabowo sebagai perwira yang beredar sejak akhir pekan lalu merupakan kampanye hitam yang ditujukan untuk menyudutkan pasangan tersebut. Dia menuding kampanye hitam ini dilakukan oleh kubu Joko Widodo Yusuf Kala. Black campaign ini kita mulai identifikasi dari awal ya. Black campaign ini ada sejak mulai dari RIP kepada Pak Jokowi, kemudian pembakaran posko, kemudian isu Babinsa, dan terakhir adalah isu tentang surat DKP yang bocor ini. Ini semuanya kalau kita identifikasi kemudian akhirnya terbuka semua ke publik, yang membuat adalah kubu lawan sendiri. Pak Agung, katanya kubu lawan sendiri nih yang membuat nih akhirnya jadi terbuka semuanya tentang surat pemecatan. Yang pertama, masyarakat rakyat harus betul-betul paham dengan jelas ya, apa itu black campaign, apa itu negative campaign. Ya. Kalau black campaign itu tidak didukung oleh fakta. Ya. Jadi harus bisa membedakan antara fakta ya, dengan isu. Ya. Ini fakta yang sekarang ini kita kalau yang disampaikan sekarang yang dibahas sekarang itu fakta yang terjadi pada tahun 98. Bukan isu, bukan black campaign. Baik. Bukan, itu mungkin negative campaign mungkin ya, merugikan. Oke, terus tadi ada penilaian bahwa tegas katanya kan. Ya, Pak Prabowo bilang harus ya. tegas memimpin itu. Gini, saya ingin masyarakat juga lebih dewasa dalam mengartikan apa itu tegas. Tegas itu bukan berarti main pukul, bukan berarti main tendang, bukan berarti main lempar asbak, bukan berarti main tembak. Ya. Tegas itu dalam koridor hukum. Ya. Tegas itu adalah satu sikap berani mengungkap, berani mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum. Ya. Siapapun yang melanggar hukum, Islamkah dia, Kristenkah dia, Hindukah dia, tukang becakah dia, wartawankah dia, wali kotakah dia, menterikah dia, presidenkah dia, siapapun melanggar hukum, proses hukum dia. Itu tegas. Tegas dalam koridor hukum. Kenapa? Karena hukum itu adalah sesuatu yang harus kita implementasikan. Ya. Bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan. Itu tegas. Bukan tegas keluar dari mulut kebun binatang. Bukan itu tegas ya, jangan salah. Pak Agung, kita lihat di sini sekarang kan ini Jenderal Purnawirawan terbelah ya, mendukung Capres 1, Capres 2. Nah, bagaimana ini biar sikap netralitas TNI ini dijaga tetap solid sampai ke akar-akarnya? Karena kan ada isu Babinsa yang masuk ke kelurahan, masuk ke desa untuk mendukung Capres tertentu. Ada yang juga ketakutan nantinya ada pergerakan massa jika salah satu Capres kalah dalam pertarungan nanti. Ini di sini sebetulnya satu ujian buat adik-adik kita nih, di saudara-saudara kita di TNI dan Polri. Ya. Pertama, tahun 98, ya, reformasi yang jadi sasaran utama adalah ABRI, TNI dan Polri, serta Golkar. Mengapa? Karena banyak sikap laku ABRI, sikap tindak ABRI yang pada saat sebelum 98, yang di luar koridor jati dirinya. Menyakiti rakyat, ya. Kemudian berjaket kuning, ya. Itu tindakan-tindakan yang di luar koridor jati diri ABRI. Maka terjadilah reformasi, terjadilah hujatan kepada, cercaan kepada ABRI. Ya. Nah, kalau sudah tahu itu penyebab kita dicerca, reformasi mengatakan jangan lagi itu kita lakukan. Baik. Jadi sikap netral itu betul-betul harus menjadi pedoman, pegangan bagi TNI dan Polri. Itu ujian pertama buat TNI dan Polri saat sekarang ini. Sikap netral. Kalau katakanlah ada Babinsa, saya tidak tahu benar apa tidak dari hasil penyidikan. Kalau ada Babinsa yang ingin berpihak, jadi pepabri dulu deh, ya jadi anggota saya dulu deh, baru bisa berpihak karena kita bebas. Ya. Oke, ujian yang kedua buat TNI dan Polri adalah isu tadi. Kalau sampai kalah akan melakukan tindakan yang anarkis, akan melakukan tindakan pergerakan massa, teror dan sebagainya. Di sini ujian buat TNI dan Polri. Perlihatkanlah kepercayaan rakyat kepada TNI dan Polri. Harus berani mengambil sikap tegas terhadap tindakan seperti ini. Baik. Siapapun dia. Baik, Pak Agung, sebelum kami tutup, dalam Pilpres ini, Bapak secara pribadi, bagaimana Bapak melihatnya? Siapa yang Bapak dukung ini dan kenapa? Saya sudah sampaikan kepada pengurus di Pepabri, anggota di Pepabri, bebas. Anda semua bebas memilih. Sesuai hati nurani, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau saya memilih si A, Anda memilih si B, itu bebas. Perbedaan ini, perpecahan ini sifatnya sementara. Besok selesai pemilu, selesai pilpres, bersatu kembali. Siapapun jadi presiden, yes sir. Nah, kalau sekarang ditanya pribadi saya yang punya hak memilih dan bebas, bebas saya akan memilih Joko Widodo. Mengapa? Ya, karena begini, ya,
pembangunan perlu kesinambungan. Kan begitu tuh? Jadi seorang pemimpin yang harus kita cari ke depan adalah seorang pemimpin yang punya tekad kuat, keinginan kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pendahulunya. Dan meninggalkan apa yang tidak baik yang dilakukan pendahulunya tanpa caci maki, tanpa hujat menghujat. Baik. Dan saya lihat figur Jokowi jadi gubernur di DKI, telinga saya tidak pernah mendengar dia menjelek-jelekan Fauzi Bowo, dia mengkritisi kebijakan lama. Itu saya tidak mendengar. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ya, era global itu era kompetitif. Peran pemerintah itu akan semakin melayani, menjadi melayani, memfasilitasi, regulator. Ya. Jadi peran swasta yang akan mengemuka. Kalau kita ingin meningkatkan ekspor, kita harus tahu siapa pemeran utamanya, eksportir. Ya. Tugas pemerintah adalah berdayakan mereka, fasilitasi mereka. Dan Anda lihat itu Jokowi bisa melakukan. Jadi, ya, pemimpin ke depan yang harus kita cari adalah pemimpin yang bisa jadi kepala pelayan masyarakat. Baik. Bukan yang arogan lagi, ya. Gitu. Pak Agung Gumelar, terima kasih banyak atas waktu Anda terima bersama kasih. dengan kami. Pemirsa,